tertahan itu lagu 27 yang Avenger. Kenapa? Oh itu kan yang di konco gitu. Ada kursi kan? Ada dulu masih berbadan. Karena apa bilang masa dipanggil ke MKP Wisma? Ah, jelas. Ada bahan, ada bekannya. Kenapa itu memang masalah bilang saya gede. Jadi kalau kami ini kan dia bisa sudah selain. Karena borong udah suka. Sekarang nggak bisa itu. Sekarang kalau tidak, pasang lewat baru hari buka di bawah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen rekan-rekan, untuk yang presentasi pada hari ini mohon dipersiapkan. Diharapkan semua anggota kelompok aktif dalam mempresentasikan hasil analisisnya. Kemudian untuk yang lainnya diharapkan untuk aktif bertanya maupun memberi tanggapan. Untuk notulen silakan dicatat siapa yang bertanya atau memberikan tanggapan, saran, kritik dan lainnya, agar nantinya bisa menjadi laporan ke Kak Andi. Baik, untuk kelompok 3 dari kelas F1 saya persilahkan. Kami akan sudah dimulai aja. Serah. Kalau mau mulai. Itu tunggu sih. Tidak ada, Kandi nggak masuk. Bagus nih. Ya sudah. Oke. Presentasinya hilang. PPT-nya hilang. Ada. Telat banyak apa ini? Nggak ada di sini, nggak ada sini. Nggak ada cuy. Oke. Aduh, jaringan. Oh iya. Sama aja. Udah. Shalom, selamat pagi. Saya Yanekon Guariboya selaku moderator. Di hari ini kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi dari materi kami yang Provinsi Bali. Materi ini akan dipresentasikan oleh Saudara Fandi. Saudara Fandi, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku S1 dan S2. Bagaimana sistem informasi keuangan daerah di Provinsi Bali. Mengenai SIKD itu sendiri, SIKD itu merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengolah data serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi bisa
sebagai bahan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. SIKD ini bisa didasarkan termasuk dalam pelaksanaan otonomi daerah bisa mengakomodir segala bentuk hak, wewenang, kewajiban serta tanggung jawab bagi daerah otonomi itu sendiri untuk mengatur dan mengurus sendiri secara luas segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah setempat. Jadi SIKD ini dijalankan sesuai dengan tugas otonomi daerah dalam lingkup perekonomian atau keuangan dalam pengelolaan keuangan di daerah setempat. Selanjutnya pemerintah daerah berperan sebagai agen of change, di mana agen of change serta agen of development, SIKD pemerintah daerah ini sebagai pendorong proses pembangunan melalui sejumlah kebijakan dan program pembangunan. Pemerintah memegang peranan penting dalam mengawal masyarakat secara tepat, cepat, dan profesional. Nah, birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, dengan sistem informasi keuangan daerah atau SIKD ini, hal itu diwujudkan oleh pemerintah, di mana penerapan SIKD itu sendiri membantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, perumusan kebijakan, dan meningkatkan presentasi dan akuntabilitas pelaksanaan desentralisasi sebagaimana yang diamanatkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem informasi keuangan daerah itu sendiri merupakan salah satu bentuk penerapan e-government di dalam lingkup pemerintah daerah, di mana dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan terhadap keuangan daerah yang bersih, efektif, dan efisien sesuai dengan konsep value for money. Pemerintah Provinsi Bali sendiri menerapkan SIKD dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahun 2010. Jadi pelaksanaan SIKD di pemerintah Provinsi Bali itu sudah dilaksanakan dari tahun 2010 yang didasarkan oleh peraturan pemerintah tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah dan peraturan Menteri Keuangan nomor 74 tahun 2016. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mendapatkan laporan keuangan yang transparan, efektif, dan efisien. Di samping laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut akuntabel dan auditabel. Next. faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SIKD di pemerintah Provinsi Bali itu sendiri. Kemut. Masih belum. Ada nggak suaranya Pandi? Berarti jaringan udah. Cek. Nah, lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SIKD di pemerintah Provinsi Bali yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur keberhasilan dalam pengelolaan keuangan selain kualitas sumber daya manusia. Ya. Dah. Di antaranya persepsi kemudahan
Itu yang pertama. Yang kedua, persepsi penggunaan, serta yang terakhir, faktor sosial. Next. Astaga. Cek. Penerapan SIPKD di Provinsi Bali dapat membantu pemerintah daerah dalam yaitu yang pertama, membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan rakyat. Yang kedua, memangkas belanja-belanja yang tidak efisien. Yang ketiga, memperkecil kesempatan dalam penyalahgunaan anggaran atau uang negara atau tindakan korupsi. Yang keempat, membantu pemerintah daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan. Next. Ya, dampak dari implementasi SIKD itu sendiri terhadap jadi ada dampak yang diberikan oleh implementasi SIKD itu sendiri. Yang pertama adalah namun sebelumnya penerapan SIPKD pada pemerintah Provinsi Bali itu sendiri pada kenyataannya juga tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan SIKD terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya terintegrasi sehingga menimbulkan risiko inkonsistensi. Data. Sistem aplikasi yang digunakan untuk menginput data-data perencanaan yang kemudian tertuang dalam RPJMD tidak sama dengan sistem anggaran yang selanjutnya tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau yang disebut DPA, sehingga jarang menimbulkan kesalahan entry data atau inkonsistensi data. Yang kedua adalah menyajikan laporan keuangan daerah serta laporan barang dan aset daerah tidak sama dan belum terintegrasi satu dan yang lainnya. Sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan secara manual. Hal ini berdampak pada akuntabilitas dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan daerah. Yang ketiga adalah meski sudah berjalan selama 7 tahun, kesalahan dalam mengintri data atau human error serta kendala teknis berupa jaringan pendukung SIKD tetap menjadi permasalahan yang berujung pada dalam penyampaian laporan. Jaringan. Barusan putus. Nah, udah. Cek. Yang keempat itu adanya mutasi pegawai yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dan pengalaman terhadap penerapan SIKD, menimbulkan kendala dalam pengoperasional SIKD yang tentu saja dapat berpengaruh terhadap penyampaian laporan pertanggungjawaban. Next. Selanjutnya, keberhasilan dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, mungkin hanya sedikit sumber daya manusia yang belum memahami teknologi komputer. Kualitas sumber daya manusia memberi pengaruh terhadap perencanaan keuangan, terutama belanja. Perencanaan anggaran yang baik akan tercermin dari penyerapan anggaran yang baik pula, serta meminimalisir terjadinya revisi anggaran. Yang kedua, strategi perencanaan dan penganggaran yang tepat.
hal yang harus diperhatikan dalam mengukur keberhasilan dalam pengelolaan keuangan. Selain kualitas sumber daya manusia, diantaranya diperlukan strategi perencanaan dan penganggaran yang tepat, serta yang ketiganya sistem pengawasan internal yang ketat agar anggaran dapat serta minimalisir terjadinya tindakan korupsi. Yang keempat, kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan. Sistem akuntansi yang diterapkan pada masing-masing pemerintah daerah tentunya memiliki perbedaan dibandingkan daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing pemerintah daerah. Next. Udah. Kasih dia. Coba kasih dia. Ya, coba kasih dia. Lanjut. Keberhasilan suatu sistem informasi terletak pada kepuasan pengguna sistem yang diukur dari tingkat kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas sistem informasi dan pelayanan, maka kepuasan pengguna juga akan meningkat. Selanjutnya, kepuasan pengguna sistem akan memberikan dampak dan manfaat baik bagi individu maupun organisasi. Penggunaan sistem informasi yang selanjutnya dirangkum dalam manfaat bagi organisasi. Kepuasan penggunaan sistem informasi dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Gia. Membantu kinerja pemerintah yang dari yang berpihak kepada seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan pekerjaan. Emang suaranya dia yang lag ya? Terus? Apa? Sebulan presentasi apa? Terserah. Kualitas sumber daya manusia secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna. Penerapannya mampu mendukung pengelolaan keuangan baik dari segi penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan serta dapat memberi manfaat bagi organisasi pengguna, yaitu dengan terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Moderator. Sudah. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan masuk dalam sesi pertanyaan. Kami menyediakan 3 pertanyaan bagi kelompok yang ingin bertanya. Kok telat? Saya. Aku mau tanya. Nah, Kalista. Kalista, kami persilakan. Dari kelompok 1, Kalista Azahra Aurelia Hendana Putri, kelas F1, nomor absen 5. Izin bertanya, ada nggak faktor penghambat yang ini kalau ada
apa saja yang hambatnya, terus bagaimana cara Kan benar. bagaimana Apa? solusinya Cepat panjang. di penghambat. Coba di mana teman-teman? Hah? Sebatas. Mohon maaf, barangkali mungkin bisa Tapi apa nih? jaringan kami kurang bagus. Terima kasih. Apa yang kau Ya silakan. Kan Nama dong. Seperti bahwa macam-macam SIKD Bodoge, di silakan. daerah pasti Simakda, Simda, SIPKD, Simral di macam-macam jenis SIKD di daerah tersebut, apa kelebihan atau keunggulan dari SIKD yang ada di daerah. Kemudian seberapa persenkah efektivitas hal ini selama diterapkannya SIKD ini. Terima kasih. Apa itu ya? Oh ini diketik. Apa saja yang menjadi penghambat dari penerapan SKD di Provinsi Bali? Jika ada, apa saja dan bagaimana solusinya? Siapa nih belum bicara itu? Belum ada bicara. Dia sama. Aku mau nanya. Siapa lagi? Eriza. Kepada Siap. Siap. Boleh ngomong nih? Banyak banget model Baru 3. Ya, boleh. Boleh aku ngomong nih? Boleh. Ya bu, ditanyain boleh aku ngomong nih? Ya, dampak signifikan oleh masyarakat Bali. PKD ini, apakah ada keuntungan secara langsung yang dirasakan masyarakat atau tidak dengan adanya SIPKD ini? Dan apakah ada kendala apabila SIPKD Bali ini tidak berjalan dengan lancar? Terima kasih. Oh, sama kayak Zahra tadi, Kalista. Kurang lebih. Yang penghambat, sama kendala dia juga. Kendala dia nanyanya juga. Keuntungan sama kendala. Yang Podungge udah jelas. Cukup atau perlu diulang? Cukup apa perlu diulang katanya? Saudara Eliza coba chat pertanyaannya di Mau di Siapa aja cu? Siapa aja kan? Iya cu, tutup dulu. Berikan biarin aja 4. Oke. siapa yang net Aji kayak. Baik, jika tidak ada,
Pertanyaannya cukup sampai 3, yaitu Kalista, Podungge, dan Eriza. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan Kalista akan dijawab Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Kalista dari kelompok 1 kelas F1, yaitu apa saja yang menjadi penghambat dari penerapan SIKD di Provinsi Bali. Jika ada, apa saja dan bagaimana solusinya. Nah, penghambat dari SIKD di Provinsi Bali itu ada, sebenarnya itu tergantung dari sumber daya manusia itu sendiri, di mana sumber daya manusia di Provinsi Bali dalam mengelola pengelolaan keuangan daerah itu belum secara mumpuni atau bisa dibilang belum maksimal. Kendala di mana salah satunya yaitu ada bagian perencanaannya yang belum terintegrasi sehingga mengakibatkan inkonsistensi data ataupun sistem informasinya yang belum juga terintegrasi dan terjadinya human error dalam mengentry data. Dan yang terakhir adanya mutasi pegawai yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dan pengalaman terhadap penerapan SIKD yang menimbulkan kendala dalam pengoperasional SIKD tersebut. Solusi saya di sini adalah membentuk suatu pelatihan di mana tidak hanya orang-orang yang ingin masuk dalam instansi yang mengelola pengelolaan keuangan daerah yang tidak pintar dalam mengoperasionalkan teknologi. Jadi mereka bisa dengan mudah dalam mengumpulkan data ataupun memberikan informasi dalam bentuk teknologi. Terus mengenai mutasi pegawai, maka dari itu semua pegawai menurut saya harus diberikan dasar-dasar mengenai bagaimana diberikan pelatihan untuk dasar-dasar dengan teknologi. Mikrofon. Pandi mikrofon. Melaksanakan pelayanan dalam bentuk, saya ulangi, mengenai adanya mutasi pegawai yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dalam pengoperasional tersebut, mungkin dibutuhkan kepada seluruh pegawai agar bisa agar diberikan dasar-dasar bagaimana mengelola aplikasi, karena menurut saya hampir semua instansi di pemerintah daerah melaksanakan pelayanan dalam bentuk teknologi saat ini yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Mungkin itu saja. Izin menambahkan Katanya tuh daerah ya dipersilakan. Ya, Bang. Jadi yang menambahkan daerah. Ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. nama daerah Safira absen 09 kelas F2.
saran dari saya ingin menambahkan saran tersebut. Benar ketika kita harus memberikan pelatihan terhadap semua yang terlibat dalam SIPKD tersebut untuk meningkatkan kualitas SDM-nya dan untuk melakukan proses analisa data. Namun juga kita juga harus mengingat bahwa ada poin-poin penting lain seperti perangkat kerasnya yang digunakan oleh klien sebaiknya mengikuti perkembangan teknologi agar kecepatan untuk melakukan input data dapat lebih ditingkatkan. Kemudian seperti terkait dengan variasi laporan, sistem cara berkala harus di-upgrade juga untuk dapat memberikan laporan yang lebih bervariasi dan sesuai dengan keinginan SKPD sebagai pengguna SIPD. Juga dapat meningkatkan perawatan dalam pemeliharaan terhadap fasilitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Dapat juga yang perlu kan keamanan data harus memiliki standar GARP-nya agar sistem dalam proses untuk mengantisipasi kemungkinan kerusakan hardware atau software-nya yang digunakan karena masih terdapat gangguan yang terlibat oleh akses dari pihak luar yang tidak diinginkan dan daya listrik yang mati akibat konsleting. Namun menurut saya jika sudah di Kabupaten Bali pasti seperti daya listrik yang mati ini kemungkinan kecil terjadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas tambahan jawabannya yang telah diberikan kepada kami. Bagaimana penanya? Apakah sudah puas? Bagaimana penanya? Apakah sudah puas terhadap jawaban yang kami berikan? Siap, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Puas. Ini pertanyaan kedua. Siapa cek? Joseph. Josephnya masih lulusan itu. Nabila. Jawabannya. Cepat dulu. Anjing lah. Ini nggak boleh jawab. Iya. Kan ini jika provinsi kedua ya. Baik, kelebihan atau penggalan di PKD gitu. Jalan daerah udah. Itu jawab. Apa kelebihan atau kekurangan? Sudah. Gimana itu? Pasti mesti. Oh itu kita cari udah jawab. Apa katanya? Apa perbedaan? Jat, udah kan Jat? Sebelah sini. Mohon izin rekan-rekan, mohon bersabar karena kami sedang mencari jawabannya. Kenapa baca di bingung aja? Oh jadi sebenarnya begini terus
sambung dengan ini lagi nanti dan untuk menggunakan sekarang aja kata itu deh itu udah aku udah jawab lagi iya aku jawab tapi udah gue lagi nanu gue tuh buat ya lagi tuh salah apa ayo Kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Podungge yang akan dijawab oleh Saudara Nando. Pertanyaannya, Simakda, Simda, SIPKD, dan sebagainya, apakah apa kelebihan atau keunggulan SIPKD? Berapa besar efektivitas selama masa penerapan? Jawaban dari kelompok kami, keunggulan dan kelebihan SIPKD di Provinsi Bali yaitu pengendalian transaksi menjadi terjamin. Yang keduanya, efisien dalam melakukan penatausahaan. Hanya membutuhkan satu kali input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga, dan yang ketiganya, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan. Yang keempat, memudahkan dan mempercepat dalam mengatur pengelolaan desa. Yang kelima, saat ini aplikasi yang digunakan telah memenuhi interoperability melalui integrasi dalam berbagai stakeholder dalam rangka menyediakan data dan berbagi pakai dengan aplikasi dari instansi lain seperti DJP, Perbankan, Taspen, BPKRI, LKPP, dan instansi lainnya. Terima kasih ya. Sudah mengerti, Podungge? Saudara Podungge, apakah jawaban dari Saudara Nando bisa diterima atau tidak? Yuk, tekan toh. Tapi tidak masuk. Saudara Ahmad Taufik Podungge, bagaimana tanggapannya? Podungge Mengerti. bacot bener. Jika tidak ada respon, kami anggap sudah mengerti. Sekian, terima kasih. Apakah ada keuntungan desakan langsung pada masyarakat? Nah ini Joseph jawab nomor 3 nah. Joseph jawab nomor 3 coba. Dari mana? Apa ini? Bersih kan? Acil udah siap. Kenapa Naldi? Bacot dia. Ngerti. Dia sudah selesai. Anjir. Kalau nggak ada bicara di sini nggak dapat nilai bos. Keuntungannya kasih Joseph aja. Keuntungan bagi masyarakat. Bilang aja aku udah nyampein kendala. Keuntungannya apakah ada keuntungan dirasakan langsung di masyarakat dan apakah ada kendala apabila SIPKD Bali tidak berjalan lancar? aku konten enggak aku. Iya. Tadi kan sekarang hilang lagi. Nomor 3 siapa yang jawab ini? Mana jawabannya? Ini. Nggak dapat nilai nanti yang tinggi. Berpihak kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan. Ini udahin aja nih. Baca. Ini.
Belum. Moderator dulu, moderator. Dijajat aja kamu, dijajat. Kami jawaban Udah mengulur waktu. yang Mana? Biar kau dapat nilai cu. Mengulur waktu. Biar selesai. Biar pas toh. Sejam kami presentasi. Suruh lagi pertanyaan. Iyo. Ini. Pertanyaannya mana? Pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini. Ini pertanyaannya tuh jawab. Apa? Ada ya? Gas semua. Iya. Bilang kendalanya udah disampaikan sama aku tadi. Seperti yang sudah dibilang kendala oleh baik. Terima kasih. Buat pertanyaan dari Riza akan dijawab oleh Sokap Joseph. Bodoh. Baik, saya pertanyaan menurut Anda apa dampak langsung yang dirasakan masyarakat Bali akan adanya STIKD ini? Apakah ada keuntungan yang dirasakan langsung atau tidak? Jadi kendala tadi sudah disampaikan oleh Saudara Fandi. Peran STIKD di lingkup pemerintahan provinsi di Bali membantu kinerja pemerintah menjadi lebih baik dan tercermin dari penyerapan anggaran untuk program-program yang berpihak kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan pekerjaan, serta pemberantasan kemiskinan. Dengan demikian, pencapaian tujuan pembangunan, yaitu kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera, segera terwujud. Penyerapan anggaran untuk belanja langsung pada APBD pemerintah Provinsi Bali telah berjalan. Sekian dari jawaban saya. Bagaimana pendapat dari saudara? Sekian jawaban dari buat nomor 3. Buat saudari Eriza, apakah jawaban kami bisa diterima? Atau ada kelompok lain yang ingin menambahkan jawaban kami? Ingin menambah. Mantap. Ada kamera. Nyala mic-nya tuh. Kan yang disampaikan Ini tadi dikirim kan ke itu dalam Andi, ruang lingkup masih pemerintahan. dalamnya Untuk gimana? pertanyaan saya itu Langsung untuk ke Andi. masyarakat biasa, Not masyarakat UN, umum, hasil apa dampak presentasi yang dirasakan? Sedangkan yang jawab yang apakah komentari dalam gitu. konteks mungkin dia dalam usaha atau apa Sama isinya juga. dalam masyarakat umum, bukan masyarakat yang berada di lingkungan pemerintahan. Bu, jangan bertanya, Bu. Bentuk file apa gimana? Apa katanya tadi, Be? File nggak apa-apa. Apa katanya? Mohon maaf, mohon diulang, saudari Eriza. Ya, jadi pertanyaan saya kembali lagi, maksudnya kalau Joseph tadi kan menjelaskan tentang dalam lingkup pemerintahan. Nah, pertanyaan saya itu maksudnya dalam masyarakat umum, masyarakat awam yang bahkan tidak ada kaitannya hubungannya dalam pemerintahan. Apa dampak yang dirasakan oleh mereka? Sekian, terima kasih. Baik, saya ingin menambahkan yang ingin dijelaskan dari saudara Joseph tadi. Jadi pelayanan SIKD ini tidak bisa kita bilang tidak ada sangkut paut pemerintah, karena pengelolaan keuangan daerah ini ya ini adalah pengelolaan keuangan daerah yang dimana SIKD ini membantu masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan pekerjaan serta pemberantasan kemiskinan. Mungkin dalam bentuk informasi ataupun ataupun dalam bentuk penyediaan lapangan kerja itu sendiri, itu
dapat memberikan dampak kepada masyarakat sehingga ke masyarakat di ada di daerah tersebut daerah tersebut dapat dapat secara langsung memajukan perekonomian yang ada di pemerintahan tersebut. Sekian. Ya Bu, ya Bu. Bagaimana Riza? Bagaimana tanggapan Riza? Cukup. Terima kasih kembali. Sudah. Sekian dari kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semuanya. Woi, ketik jawabanmu anjing. Ketik jawaban kau. Ini tinggal kuku pas bodoh. Ini tinggal foto. Baik, mohon izin rekan-rekan, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 3 kelas F1, maka dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 3 kelas F2. Mohon izin untuk mengulangi perhatian, diharapkan untuk rekan-rekan presentator harus lebih aktif lagi. Kemudian untuk penanya maupun pemberi tanggapan sudah cukup bagus, jadi mohon dipertahankan. Baik, selanjutnya kelompok 3 kelas F2, saya persilahkan. Bapaknya itu siapa yang langsung saya aja udah belum pasti. Siapa? Oh, pahit ya. Iya. Mana? Nah, itu. Dengan punya apa dari tambahannya apa Bandi? Sejam kan presentasi itu? Iya. Lama bener. Banyak ini juga bener makan. Apa nih? Oh, kita Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin melaksanakan tentang pelaksanaan SKD di pemerintah daerah Kota Makassar. Nah, pada kesempatan pada pagi ini kami ingin menjelaskan sedikit tentang analisis kami tentang pelaksanaan SKD di Kota Makassar yang sekarang akan dijelaskan oleh Deva. Saudara Deva, silakan. Selek bener anak kelompok ini. Selek. Kelompok ini. Kenapa? Informasi Nggak ada yang keuangan kerja daerah atau disingkat dengan SIKD Pincar adalah suatu sistem yang soalnya cowok semua nggak cewek. mengadministrasikan serta mengolah data kayak apa dan data terkait lainnya Aji udah menjadi ngerjain informasi yang tapi disajikan kepada masyarakat kurang dan sebagai bahan pengambil keputusan dalam rangka perencanaan pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban dan monitoring pemerintah daerah. Kalau gitu kemarin sama-sama aja kan pasti nggak ada dibilang juga kalau wajib. Kemudian dilanjutkan oleh Rafif.
Oh, kalau itu berarti ini apa sih? Oke, dapat diawali dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar dan Pemda. 12 pasal 1 dan 104. Berdasarkan pasal 104 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan pemerintah diikuti Menteri Keuangan Nomor 46 garis miring PMK 2 garis miring 2006 tentang tata cara penyampaian informasi keuangan daerah. Kemudian pada tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. Kemudian diikuti dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 4 miring PMK titik 0. Ya, selanjutnya mengenai dasar hukum SIKD. Dasar hukum SIKD dapat diawali dari Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Diatur pada bab 12 pasal 101 sampai pasal 104. Berdasarkan pasal 104 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dengan PMK 2006. Kemudian tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2000 tentang sistem informasi keuangan daerah yang kemudian garing PMK 07 garing 2011 penyampaian informasi keuangan daerah keuangan tahun 2006. Selanjutnya mengenai penyelenggaraan SIKD secara nasional akan disampaikan oleh Rifai Faruk. Kok baik? Oh. Ya, terima kasih kepada saudara Inaka. Sekarang saya akan melanjutkan dengan membaca presentasi kami, yaitu penyelenggaraan SIKD secara nasional. Pemerintah menyelenggarakan SIKD secara nasional dengan tujuan satu. Kok bikin uyang? Bagus template-nya. Download dari mana? Pengembangan pinjaman daerah dan pengendalian defisit anggaran. Keempat, melakukan pengendalian daerah dan defisit anggaran daerah. Fungsi SIKD pengembangan daerah kepada masyarakat. Yang ketiga, penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi. Yang keempat, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan isi yang rumusan kebijakan teknis di tata cara penyampaian informasi KEUDA. Tata cara penyampaian daerah IKD yang keempat 07/2011. Daerah harus menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah. Informasi keuangan daerah yang disampaikan selanjutnya akan dibaca oleh saudara saya Maulid Setiawan.
Oke, selanjutnya ada jenis-jenis SIKD. SIKD yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup yang Kenapa? Yang bagi yang di tempat soalnya ada yang cewek maksudnya yang lainnya aktif semua Zoom bener. kayak ini tata naskah dinasti nggak apa nggak satu orang jadi tunggal. Baik, saya ulangi, ada beberapa jenis-jenis SIKD. SIKD yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup pertama APBD, yang kedua perubahan APBD, yang ketiga laporan realisasi Harusnya APBD, benar-benar yang cek keempat dibagi laporan yang cewek berapa, yang cowok berapa, biar seimbang. Apa ya urut absen 1 sampai 7? Enggak, yang 1, 4. sama ada dana konsentrasi dan dana tugas pembantuan. Yang keenam ada laporan keuangan perusahaan daerah berkaitan dengan kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal daerah. Ya, mantap. Selanjutnya SIKD terhadap kesesuaian dengan PMK nomor 17. Habis baterai. Nomor 16. SIKD nasional dilaksanakan dalam rangka mewujud real time, online, dan terintegrasi dengan sistem informasi keuangan negara. Jadi sebagai pertimbangannya sebagaimana berdasarkan bab 2 pasal 12 telah ditetapkan beberapa dan setiap poin terlaksanakan dengan baik, di mana dalam menyelenggarakan SIKD pemerintah Kota Makassar menanggapinya dengan sangat baik. Pemerintah menggunakan model D7M, di mana model ini dapat mengukur dan menganalisis beberapa variabel yang terdiri. Yang pertama kualitas sistem, yang kedua informasi, yang ketiga kualitas pelayanan. Dengan PMK nomor 74 itu sangat-sangat sesuai. Itu dapat dilihat dari kualitas sistem informasi pelayanan, penggunaan dan dampak individualnya. SMI sukses penyelenggaraan sukses model, yaitu model sistem informasi yang prinsip tentang sistem dengan mengidentifikasikan, menggambarkan dan menjelaskan hubungan serta dengan tujuan mengampak kepuasan pengguna. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah SIKD pemerintah Kota Makassar adalah wajib mandatori. Dengan demikian, pemerintah Kota Makassar dapat dengan mudah mengevaluasi dalam setiap penyelenggaraan SIKD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Indra. Mengenai dampak pelaksanaan SIKD informasi dapat dievaluasi
intensitas penggunaan, kepuasan yang dirasakan masyarakat di Kota Makassar bahwa suatu sistem informasi digunakan, semakin andal informasi yang dihasilkan dan semakin baik pelayanan yang diberikan, maka pengguna sistem informasi juga semakin puas dan juga semakin meningkat. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan saya dari kelompok 3 yang telah menjelaskan tentang pelaksanaan. Selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan. Kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk yang bertanya silakan. Izin bertanya. Gimana rekan-rekan bertanya? Riza mau bertanya. sembilan yang nyebar hoax tadi malam tuh. Anjir lah. Mas Nadia di Pendidikan Regional sama teman khusus sama mental Mungkin rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan bertanya, kalau tidak ditutup. Izin memperkenalkan diri, nama Apridia dari kelas F2 ingin bertanya. Muncul di sini. Dia kalau kami nggak muncul. Jadi dia sama Riza. Sampah sih wifi-nya kalau di sini. Mau charger. Mana nih? Ini jaringan gua tahu gimana ya? Silahkan ajukan pertanyaan, wahai saudariku. Wahai saudari. Silahkan.
Apridia nggak ada duluan. Izin bertanya, Oh, ini. seperti yang telah kalian jelaskan tadi kan SIKD pemerintahan Kota Makassar, menurut kalian apa contoh nyata bahwa SIKD pemerintah Kota Makassar ini telah mendukung SIKD memperhatikan PMK nomor 74 tahun 2016. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada siapa tadi yang bertanya? Restu. Paradigma. Apredia Paradigma Restu. Terima kasih kepada Paradigma Restu. Mungkin untuk agar supaya tidak ditanya lagi apa pertanyaannya, bisa menuliskan pertanyaan di ruang obrolan, ruang chat agar bisa ditinjau kembali. Terima kasih. Selanjutnya dari masih ada 2 pertanyaan, silahkan bertanya yang ingin. Reza. Sometimes you never feel so strong. Sometimes you feel it right. Ada yang mau bertanya? Sisa 2 pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kita masih belum ngerjain. Eriza bertanya. Eriza, silakan. Dan 11. Untuk saudari Restu, mohon untuk ditulis pertanyaannya di ruang obrolan. Silakan, Eriza. Baik, tadi kalian sempat di akhir-akhir sempat memberitahu bahwa SIKD ini akan lebih mempermudah pengguna informasi. Nah, saya ingin bertanya dalam ruang lingkup apa pengguna informasi yang kalian maksud dan dalam bentuk apa hal itu terjadi? Maksudnya bagaimana? Terima kasih. Untuk menulis pertanyaan di ruang obrolan. Oke. Ya, masih ada 1 kesempatan untuk bertanya. Apakah ada dari teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan? Tanya, Dok. Oh iya. Minggu kelompok 4 yang terakhir. Iya memang. Minggu depan. Lah. Apa ada suara? Lanjut aja. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, izinkan kami untuk berdiskusi sejenak untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih.
Apa diam? Mau diam? Si ini diskusi. Ya, izin bagi teman-teman sekalian untuk menjawab pertanyaan dari Aperdia Paradigma Restu. Pertanyaannya itu ialah apa bukti SIKD Pemkot Kota Makassar telah mendukung SIKD nasional dengan memperhatikan PMK nomor 74 tahun 2017. Buktinya ialah pada presentasi tadi sudah disampaikan analisis efektivitas SIKD yang merupakan buktinya pemerintah Kota Makassar mengajak DNM sukses model, yaitu merupakan mode sistem informasi yang berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem informasi sukses dengan mengidentifikasi, menggambarkan hubungan serta dengan tujuan menganalisis dampak luas pengguna. Di mana proyek ini menunjukkan kepuasan terhadap seluruh pengguna SIKD. Ini. Anggaran sistem Dulu tapi sama mandatori dengan hal-hal yang tidak dan ini merupakan bukti bahwa SIKD Pemkot Kota Makassar telah mendukung SIKD nasional. Bagi soal dari Apredia Paradigma Restu menerima, saya harap menerima saja. Ada saudara Idil. Jadi maksud saya kan kayak di PMK nomor 74 itu kan kayak ada informasi-informasi yang berupa keuangan atau non keuangan, itu salah satu dukungan yang diberikan daerah kepada SKD nasional. Maksud saya itu selain kan itu kan kayak membahas tadi kan kayak metode yang dipakai dari Pemkot Kota Makassar kan. Kenapa kamu bilang itu sebagai bukti bahwa dapat mendukung SIKD nasional itu sendiri? Apa cok? Cok. Bodoh deh. Menyebar berita hoax. Yang seperti yang Restu tanyakan apa buktinya, itu waktu kemarin saya ke Badan Pendapatan Daerah, tempat saya melihat ada tentang sistem informasi keuangan daerah yang di ruangan Pak Kepala Badan ada tertera bahwa pemasukan
atau pengeluaran seperti ini. Tapi saya belum tahu pasti apa nama teknologi tersebut. Tapi setidaknya saya bisa memastikan bahwa SIKD pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar itu informasi bisa diakses oleh penggunanya. Karena saya sudah melihat buktinya dengan langsung. Ada di depan meja ada satu monitor tentang pemasukan dan pengeluaran yang terjadi di Kota Makassar. Itu yang bisa. Terima kasih. Sudah. Baik. Sama-sama. Langsung lempar. Ya, untuk pertanyaan kedua kami akan mendiskusikannya kembali. Sabar. Itu resumnya Pak Irfan dari pertemuan pertama sampai pertemuan 12. Nah, pertemuan saya akan pertama sampai ke-7 apa materinya? Terus SIKD dapat informasi tersebut. Ya. Dan ruang lingkup apa informasi yang kalian maksud berjalan. Ruang lingkup yang saya maksud dalam dalam SIKD yang dapat tersalurkan kepada pertemuan 1 sampai terakhir sampai ke-6 bahasnya SPIP PP nomor 60 Makassar di 13 kan APBD 13 bukan 13 10 Mas pemasukan atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh PA yang merupakan dinas ya makanya yang Pak Sunarko itu Dinas Kesehatan telah sudah mengambil pengeluaran dan pemasukan yang terjadi pada keuangan Kota Makassar sudah jelas disampaikan oleh Bendahara kepada para pengguna untuk dijadikan bahan teliti untuk ditinjau kembali. Saya kira saya juga sudah menyebutkan hal tersebut berjalan dengan cara mengupload data-data tersebut ke Kota Makassar. Terima kasih. Mohon diterima. 2 minggu. Bagaimana Saudari Iriza? Ya maksudku kita tuh di sini sampai kuliah berakhir nih tinggal 3 pertemuan lagi, 2 minggu lagi. Iya sih. Habis itu Apakah jawabannya sudah? 10. Eriza monitor. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu beberapa penjelasan dan juga telah menjawab
dari rekan-rekan sekalian. Dan terima kasih. Mungkin hanya cukup sekian yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 kelas F2 dan juga kelompok 3 kelas F1 yang sudah memaparkan hasil presentasinya pada hari ini. Kemudian saya ingin mengingatkan kembali kepada masing-masing kelompok untuk notulen silakan dilaporkan kepada Kak Andi untuk menjadi bahan penilaian. Untuk selanjutnya minggu depan kita melanjutkan presentasi dari kelompok 4 kelas F1 dan kelompok 4 kelas F2.